Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini, yaitu Sarjana Kimia akan mengupas tuntas tentang materi kimia. Nah, materi kemarin kan kita udah mempelajari ikatan-ikatan apa saja dan kecenderungan-kecenderungan apa saja yang menyebabkan suatu unsur atau atom itu berikatan kan. Nah, untuk sekarang adalah setelah ikatan kovalen, terus ikatan apa kemarin? Apa? Ikatan ion. Iya betul. Sekarang adalah ikatan logam. Wah, logam nih. Siapa sih yang nggak tahu logam gitu kan? Tiap hari lo kita nemu atau ngeliat gitu. Contohnya paku, uang logam, terus apa lagi? Besi, ya pokoknya kita nggak lepas lah dari logam-logam yang ada di sekitar kita gitu kan. Nah, tapi ternyata logam-logam itu nggak bisa berdiri sendiri, dia membentuk sebuah ikatan. Oke, elektron dalam ikatan logam dapat bergerak bebas dan berpindah dari satu atom ke atom lainnya atau dilokalisasi elektron. Contohnya nih, kan ini ikatan logam tuh positif semua ya. Contohnya Na positif, Na berjejer-jejer. Nah, elektronnya tuh mengalir bener-bener renggang gitu. Makanya dia bisa menghadirkan energi listrik. Lain halnya dengan ikatan kovalen yang mana ya elektronnya bener-bener terikat kuat gitu kan. Iya, elektronnya terikat kuat bener-bener ya, selanya tuh susah gitu kan. Ikatan ionik juga kalau misalkan dia dalam bentuk padat dia terikat sempurna, tapi dalam bentuk lelehan atau cair, contohnya kayak garam itu kan, lelehan garam dia bisa mengalirkan listrik karena ya elektronnya udah renggang. Nah, kalau ikatan logam contohnya kita ngalirin listrik ke besi ini. Nah, kita pegang, kesetrum kan. Nah, karena elektronnya itu mengalir dengan bebas atau renggang. Seperti itu. Tuh, lautan elektron itu yang di samping-sampingnya itu yang mana biru, sedangkan inti positif itu dari atom logam. Nah, dia berikatan. Jadi, elektron itu akan bergerak bebas sehingga pada saat diberi energi listrik atau diberi medan magnet maka akan mengalir gitu. Akan bisa mengantarkan listrik atau sifat magnet. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bentuk molekul. Wah, seru nih pasti karena ada hibridisasi. Oke. Nah, bentuk molekul yang pertama adalah linier, yaitu lurus, bengkok atau bend, planar bentuk T, segitiga planar, dan piramida trigonal. Sebenarnya masih banyak sih. Ini hanya contoh beberapa aja ya. Nah, meramalkan geometri bentuk molekul. Wah, kita di kimia disuruh ramal. Padahal kan kimia ilmu pasti ya. Malah disuruh ramal kayak ilmu gaib nih. Yang pertama adalah teori domain elektron. Cara meramalkan berdasarkan tolak menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Satu PEI baik ikatan tunggal, rangkap 2 atau 3 merupakan suatu domain. PEI, pasangan elektron ikatan. Contohnya kayak ikatan Na sama Cl. Nah, kan ada satu elektron yang ikatan. Sedangkan PEB merupakan satu dominan nih. PEB pasangan elektron bebas yang nggak berikatan, dia punya sendiri. Misalkan kayak O2. Nah, O2 kan yang berikatan kan ada dua pasangan. Sedangkan untuk yang empat lainnya kan itu nggak berikatan kan. Sedangkan dua lainnya itu nggak berikatan, makanya disebut dengan pasangan elektron bebas. Nah, kekuatannya yaitu pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu lebih besar nih daripada pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Sedangkan pasangan elektron ikatan tuh energinya lebih kecil. Jadi terkadang yang harusnya bentuknya lurus, kok bengkok. Ternyata di situ ada pasangan elektron bebas yang akan mendorong bentuk geometrinya tersebut gitu. Nah, jumlah domain elektron dan atom pusat dalam beberapa senyawa H2O, PEI-nya ada 2 yang berikatan, sedangkan PB-nya ada 2. Domain elektronnya ada 4. CO2 ada 2 PEI-nya, sedangkan untuk PEB-nya nggak ada gitu kan, nggak punya pasangan elektron bebas. Sedangkan untuk SO2 dia punya 1 PEI dan 1 PEB. Nah, notasi tipe molekul. Keterangan, ini kan untuk notasi atau rumusnya gitu kan, untuk menentukan atau meramalkan bentuk molekul. AXN-EM, itu atom pusatnya, misalkan atom pusatnya. Nah, atom pusatnya itu biasanya itu yang jumlahnya terkecil, misalkan H2O, berarti atom pusatnya yang O. Terus PCl5, berarti P yang atom pusat gitu. Biasanya yang jumlahnya lebih sedikit. Domain elektron ikatan, yang X, misalkan ikatan elektron ikatannya apa? Yang PEI maksudnya. Terus N itu jumlah dari PEI-nya berapa, yang M itu jumlah PEB-nya berapa. Sedangkan yang E adalah domain elektron bebasnya. Cara merumuskan tipe molekul. Untuk E, jumlah PEB, elektron valensi dikurang X atau jumlah domain elektron ikatannya dibagi 2. Itu untuk rumusnya untuk menemukan elektron bebas. Maka kalau elektron bebasnya udah ketemu, berarti elektron ikatannya juga udah ketemu. Karena kita bisa meramalkan bentuk molekulnya seperti apa.
Nah, ini contohnya kalau AB2E ada 3 ikatan, dua berikatan yang pasangan elektron bebasnya ada 1 akan bentuk bengkok. SO2 contohnya Hb3E NH3 segitiga piramida, Hb2E2 bengkok, H2O. No, H2O bengkok kan? Karena apa? Karena dia punya pasangan elektron bebas yang akan mendorong dari pasangan elektron ikatannya sehingga membentuk sebuah sudut gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kepolaran senyawa. Hewan apakah ini? Polar bear atau beruang kutub. Nah, berarti kepolaran adalah polarisasi atau pengkutupan dari ikatan-ikatan. Jadi setiap ikatan itu punya kutubnya masing-masing. Jadi nggak cuma kayak magnet yang punya kutub gitu kan. Nah, polarisasi suatu ikatan itu juga punya kutub. Mana sih yang kutub positif, mana yang kutub negatif, mana kecenderungan dipol positif atau dipol negatifnya, seperti itu. Mengapa terbentuk senyawa kovalen polar ya? Nah, seperti yang video saya sebelum-sebelumnya saya pernah menyinggung tentang kovalen polar. Nah, itu berdasarkan dengan perbedaan keelektronegatifan dan bentuk molekul yang akan menyatakan bahwa suatu senyawa itu polar atau non-polar. Nah, perbedaan keelektronegatifan. Apabila terdapat perbedaan keelektronegatifan cukup besar, senyawa bersifat polar. Itu kuncinya. Berarti unsur H mempunyai elektron negatifnya 2,1 sedangkan F 4,0. Misalkan HF. Berarti perbedaan HF kan 4,0 dikurang 2,1 berapa? 1,9. Bisa dikatakan bahwa dia senyawa polar. Betul. Seperti itu. Nah, H2 kalau di sini H2 sama HCl. Muatan elektron tersebar secara merata dan tidak terjadi polarisasi sehingga molekul H2 bersifat nonpolar. Nah, H2 berarti kan tadi berapa? Elektronegatifannya 2,1. 2,1 dikurang 2,1 0. Berarti kan dia tidak memiliki ini elektronegatifan gitu kan, perbedaan keelektronegatifan gitu. Sehingga dia bersifat nonpolar gitu. Karena dia nggak ada pengkutupan. Sedangkan untuk HCl kan perbedaan elektronegatifnya cukup besar. Sehingga dia akan ada pengkutupan yaitu dipol, itu yang tanda D itu dipol positif dan dipol negatif. Sehingga memiliki sehingga memiliki senyawa yang bersifat polar. Nah, bentuk molekul senyawa dengan bentuk molekul simetris bersifat nonpolar, senyawa yang bentuk molekulnya asimetris bersifat polar. Apa sih simetris dan asimetris? Simetris itu biasanya dapat kita ibaratkan senyawa yang memiliki tangan yang sama panjang, sama bentuknya, dan ya intinya sama gitu. Contohnya CH4. Nah, CH4 itu bersifat nonpolar karena tangannya sama kan. CH gitu kan. Yang narik sana, narik sini, atas, narik bawah sama. Berarti dia nonpolar. Sedangkan yang asimetris itu berarti bentuknya beda. Misalkan CH3Cl. Nah, Cl otomatis lebih kuat menarik karena dia elektronegatifannya lebih besar. Berarti dia bersifat polar. Momen dipol. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi, momen dipol atau D. HF 1,91, 1,84. Nah, itu untuk momen dipol merupakan hasil kali muatan Q dan jarak muatan R. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya yaitu adalah gaya antar molekul. Nah, gaya-gaya antar molekul ini terjadi antar molekul. Kalau misalkan ikatan kovalen, ikatan ion, dan ikatan logam tadi kan terjadi di dalam molekul. Sedangkan kalau gaya-gaya ini terjadi di luar molekul dengan molekul lain. Contohnya molekul H2O dengan H2O pasti ada interaksi. Nggak mungkin H2O dengan H2O benar-benar terpisah gitu kan. Nah, makanya itu disebut dengan gaya antar molekul. Nah, yang pertama adalah gaya van der Waals, gaya-gaya antar molekul secara kolektif. Nah, yang kedua yaitu gaya dipol sesaat, gaya antar dipol molekul dalam zat nonpolar. Contohnya nonpolar, misalkan H2 dengan H2 gitu kan. Nah, itu ada gaya-gaya terimbas. Jadi nanti dia antara H2 dengan H2 itu terimbas, nanti akan membentuk dipol. Padahal kan seharusnya enggak kan gitu kan. Tapi bukan yang di dalamnya, tapi di antara. Misalkan H dengan H, maka H yang di ujung sama dengan H di ujung satunya akan terimbas memiliki dipol positif dan dipol negatif. Sedangkan untuk gaya van der Waals tadi itu di senyawa polar. Karena kan senyawa polar pasti memiliki dipol-dipol gitu. Memiliki kecenderungan dipol-dipol atau pengkutupan. Misalkan H dengan Cl, H kan dipol positif, Cl dipol negatif. Maka jika dia ada interaksi dengan HCl lain, maka H dipol positif, Cl dipol negatif, dengan H lagi dipol positif dan Cl dipol negatif.
Cl milik orang lain sedangkan H juga milik orang lain, itu akan terjadi interaksi. Namanya gaya van der Waals. Nah, polarisabilitas merupakan kemampuan molekul untuk membentuk dipol sesaat. Nah, ini dipol pengimbas yang tadi yang sama-sama molekul apa tadi? Non polar seperti itu. Nah, gaya London besar apabila semakin besar MR atau molekul relatif, dan bentuk molekul lurus itu lebih mudah terpolarisasi gitu. Gaya tarik dipol-dipol, gaya antara molekul dalam zat polar. Nah, ini kan ini gaya tarik tadi yang bilang gaya London tadi kan ada tarik menarik karena dia dekat-dekat kutub, baik kutub dengan negatif dan kutub positif. Sedangkan kayak dipol-dipol terimbas CCl4HF gitu. Dia akan dipol terimbas karena dia zat-zatnya dari zat non polar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu gaya atau interaksi sebenarnya, bukan ikatan dari atom hidrogen yang satu milik molekul lain dengan satu milik molekul lain, bukan di dalam satu molekul, bukan misalkan H dengan F, bukan, tapi H dengan F dengan H dengan F. Berarti F yang di ujung milik H sama H di ujung milik F itu terjadi suatu interaksi yang namanya ikatan hidrogen. Atom H ini akan membentuk ikatan hidrogen dengan unsur NOF. Jadi contohnya H2O, HN, HF itu akan membentuk ikatan hidrogen dengan HN, HO, dan HF milik orang lain. Sehingga titik didihnya besar. Makanya H2O dengan H2O kan dalam satu molekul, maka dia titik didihnya besar gitu. Lain halnya dengan beberapa molekul lain yang mungkin mirip ya gitu kan. Karena kan dia senyawa organik itu biasanya titik didihnya nggak tinggi seperti itu. Perbandingan gaya-gaya antar molekul, gaya London tuh lebih kecil daripada gaya dipol-dipol dan lebih kecil daripada ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen tuh gayanya lebih besar daripada gaya London dan gaya dipol-dipol atau dipol sesaat. Seperti itu. Oke. Materi kali ini udah selesai. Gimana? Udah paham semuanya? Mohon maaf jika ada salah kata. Silahkan like, subscribe, dan juga share. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar dapat menonton video-video lainnya dari channel ini.